Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang syirik khafi, hidupnya penuh dosa yang tiada maaf baginya. Karena orang yang seperti itu, ia merasa bahwa dirinya yang ada, padahal yang ada hanya Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-hadis yang berbunyi, wujuduka zambun kiasalahu li ghairi. Artinya, syirik khafi itu adalah dosa besar. Jadi selama wujud Adam masih melekat dalam dirimu, niscaya tiada sampai semua ibadatmu walau setinggi langit. Jadi untuk melepaskan syirik khafi itu, keluarlah engkau dari diri engkau. Disinilah kita bicarakan sedikit tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Adapun diri kita ini ada 3 bagian. Pertama ialah diri yang sebenarnya, diri yang rahasia. Yang kedua ialah diri yang terperi, diri Muhammad. Yang ketiga ialah diri terdiri, dirinya Adam. Jadi yang pertama tadi ialah kembali kepada yang punya hak. Yang kedua adalah kembali kepada rasa Muhammad. Yang ketiga ialah yang betah tinggal kepada rasa Adam semula. Jadi dosa besar yang tiada ampunan apabila masih ada syirik khafi, kecuali kembali kepada yang sebenarnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa mengenal akan dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Jadi sebelum mengenal Tuhan, kenalilah diri. Perjalanan itu kita mulai dari dalam diri kita sendiri, dari dalam terus ke dalam, akhirnya serba alam dan keindahannya dan dengan keganjilannya hanyalah sebagai pencari diri. Alam ini penuh dengan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Rahasia itu tertutup oleh dinding-dinding. Dinding-dinding itu ialah hawa nafsu kita sendiri, atau yang disebut nafsu kita sendiri, atau nafsu syaitan, atau dengan kata lain ialah nafsu lawamah, atau nafsu sahwiyah, atau nafsu amarah. Dinding-dinding itu mungkin tersimbah dan terbuka asal kita sudi menempuh jalannya. Jalannya ialah jalan yang ditempuh oleh orang-orang arif billah dan mau mengurangi sedikit dari hawa nafsu kebendaan dan sanggup menyisihkan segala halangan dan rintangan yang hendak menggagalkan niat kita yang baik itu. Jadi yang hendak kita kenal ini bukanlah diri yang kasar ini, tetapi diri yang bersifat ketuhanan. Diri kita ini ada 2 unsur. Pertama, unsur jasad atau badan yang kasar, dan yang kedua, unsur ruh atau badan latif. Ruh itu erat sekali pertaliannya dengan Tuhan. Memang sudah hamba katakan dahulu bahwa ruh itu adalah suatu rahasia yang amat sulit sekali. Jadi yang sebenar-benar ruh itu adalah Nur Muhammad. Yang sebenar-benar Nur Muhammad itu adalah sifat. Sebenar-benar sifat itu ialah zat. Jadi zat itu adalah zat hayat, bukan zat hayun. Jadi Allah adalah nama zat dan Muhammad adalah nama sifat. Zat dan sifat itu tiada bersatu dan tiada pula bercerai. Wa man kana fi hajihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Artinya, barang siapa buta dalam dunia ini, niscaya buta juga di akhirat, sesat
sesat di jalan. 124.000 nabi-nabi diutus Tuhan ke dalam dunia ini adalah untuk mengajar dan memimpin umat manusia, untuk mengajarkan cara-cara membersihkan batin atau kolbu, supaya dapat ma'rifat dan mengenal Allah. Tujuan utama ialah agar memperoleh kebahagiaan jiwa dan ketenangan batin. Karena yang sebenar-benarnya kaya itu ialah kekayaan dari kebahagiaan jiwa dan kebersihan hati. Inilah tujuan utama bagi jiwa manusia ini. Inti daripada kebahagiaan itu ialah ma'rifatullah. Jadi siapa yang sudah ma'rifat, itulah surga dan dunia dan surga akhirat nanti. Dan siapa belum atau masih terdinding, itulah neraka dunia dan neraka akhirat nanti. Jadi barang siapa tidak ada hasrat memiliki ilmu ini, maka samalah ia makan nasi bercampur pasir. Ma'rifat itu adalah suatu amanah dari Tuhan yang wajib kita tuntut dan kita tuju. Pengantar dan perintis yang pertama dalam ilmu batin atau ilmu hakikat atau ilmu tasawuf adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kemudian dijadikan suatu pelajaran dan ilmu tersendiri oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian dilanjutkan oleh Hasan Basri anaknya. Hairah yang menjadi pembantu pribadi Ummu Salamah, yaitu ketika Hasan Basri masih kecil, ilmu ini sudah mulai melimpah kepada beliau karena dekatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahli kebatinan yang pertama sekali ialah Abu Hasim Al-Kufi. Beliau berasal dari Kufah yang meninggal pada tahun 150 atau tahun 761 Masehi. Adapun sumber ilmu tasawuf itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan menuntut ilmu ini adalah hukumnya fardu ain. Maka barang siapa tidak memperoleh ilmu ini, ditakutinya mati dalam kekafiran. Diri itu ada dua unsur, yaitu satu, diri yang jahir berupa jasad, dan yang kedua, diri yang batin berupa ruh. Dan diri itu dapat pula dibagi atas tiga unsur. Satu, diri yang hak, diri yang sebenarnya, diri yang rahasia. Kemudian yang kedua, diri terperi adalah diri Muhammad. Yang ketiga adalah diri terdiri, dirinya Adam. Kemudian diri kita ini mengandung dua aspek. Diri yang bersifat ketuhanan, yaitu lahud. Kemudian diri yang mengandung kehambaan, yaitu nasut. Dan dalam diri kita ini mengandung tiga rahasia. Pertama, rasa yak, rasa hak, rasa Tuhan. Kemudian rasa Muhammad, yaitu Nur Muhammad. Dan rasa Adam, rasa yang tercela. Dan di dalam diri kita ini ada suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Di situ ada mahligai. Di dalam mahligai itu ada alat yang halus, ada yang kasar. Kesemuanya itu adalah berupa amanah Tuhan dan suatu titipan Tuhan kepada hambanya. Amanah itu ialah suatu titipan ruh, dan itulah yang wajib kita pelihara dan kita jaga kemurniannya. Ruh inilah yang sanggup mengenal Tuhannya dan yang sanggup melaksanakan sebagai khalifah di dalam bumi ini. Adapun diri kita ini ada dua unsur atau dua macam. Pertama, diri jahir berupa jasad, batang tubuh dengan kelengkapannya seperti kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, dan lainnya. Serta dalam tubuh ini ada ruh, hati, akal, dan nafsu, yang semuanya itu tergolong alam yang disebut alam saghir atau alam kecil, yang kesemuanya itu terjadi dari unsur-unsur berupa api, angin, air, dan tanah
Inilah yang disebut laksana kuda tunggangan yang menjadi alat bagi hakikat roh, itulah sebagai penunggangnya. Kedua diri batin yang berwujud kolbu atau ruh, bukannya berwujud benda dalam tubuh, dan dia tidak akan binasa untuk selamanya. Dialah yang sanggup memerintah jasad. Dialah yang mampu mengenal Allah. Dialah Raja Kuasa. Roh itu Raja Kuasa dan sanggup mengenal Allah. Apakah sebabnya dikatakan Raja Kuasa? Sebabnya ialah karena roh itulah yang menjadi tempat kenyataan terang benderangnya sifat-sifat Allah. Roh Muhammad itulah dari nur yang menyata. Itulah yang dikatakan cahaya yang cerlang cemerlang. Tuhan bertajalli kepadanya, sedang sifat-sifat Allah itu ada pada zatnya. Maka apabila kita mendakwa kepada ruh, maka haruslah ditembuskan pandangan kita kepada sifat dan zat Allah, supaya tidak terdinding lagi kepada Allah. Kalau kita terhenti kepada roh itu saja, tidak kita teruskan kepada Allah, maka kita masih tertinding kepada Allah. Kalau masih betah berdiam pada Muhammad, berarti belum kembali atau belum pulang landas ke pangkalannya. Kalau sudah pernah tinggal landas, inilah yang dikatakan orang yang bergembira setiap saat. Sedangkan Rasulullah sendiri sebagai asal usul segala kejadian, beliau pulang kembali ke pangkalannya. Apalagi kita ini harus dan wajib. Jadi hidupnya tubuh karena nyawa, dan hidupnya nyawa karena Allah. Tahunya hati karena tahunya roh karena Allah. Kuasanya anggota tubuh karena roh, kuasanya roh karena Allah. Berkehendaknya fuad karena berkehendaknya roh, berkehendak roh karena berkehendaknya Allah. Mendengarnya telinga karena mendengar roh, mendengarnya roh karena mendengarnya Allah. Melihatnya mata karena melihatnya roh, melihat roh karena melihat Allah. Berkatanya mulut karena berkatanya roh, berkatanya roh karena berkatanya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.